Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها صدق الله العظيم ورسول صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الآية. Hadirin jamaah YouTube channel Barudak Abi channel yang dicintai Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan dunia akhirat sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur, yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa menemani antum semuanya, para pemirsa, pendengar Barudak Adi channel ini dalam kajian Lentera Islami bersama saya. Mudah-mudahan apa yang dapat nanti saya sampaikan mendapatkan keberkahan, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Adnani Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, akan saya lanjutkan kembali lanjutan pembahasan yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sekarang bagaimana adab-adab mengucapkan salam. Salam ini sesuatu yang perkara seperti hal sepele kecil, tapi ini sungguh luar biasa, dahsyat fadilahnya. Bahkan menjadi kewajiban seorang muslim. Hakul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Ditanyakan pada beliau, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, jika kalian saling bertemu maka ucapkan salam kepadanya. Jadi ini suatu kewajiban mengucapkan salam, ya. Kewajiban hakul muslim, kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Ketahuilah, aku akan mengabarkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ada mengucapkan salam yang pertama adalah disunahkan. Ada di antara perkara yang disunahkan adalah membiasakan diri untuk saling memberi dan menyampaikan salam, serta kewajiban untuk menjawabnya. Dalil disunahkannya hal ini sangatlah banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan dalil-dalil yang telah populer tersebut sudah mencukupi dari nas-nas lainnya. Adapun menjawab salam maka hukumnya adalah wajib. Seorang muslim
diwajibkan menjawab salam. Jika tidak, maka ia berdosa. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya menjawab salam sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Surat An-Nisa ayat 3, ayat 86. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Jadi para hadirin, ketika ada yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab. Karena hukum menjawab salam adalah wajib. Mengucapkannya sunnah, tapi ketika menjawabnya itu sifatnya menjadi wajib. Jadi ada beberapa salam yang ditentukan. Salam yang pertama adalah yang paling utama, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa juga kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, bisa seperti itu. Atau ada yang terakhir, Assalamualaikum. Nah, itu juga boleh gitu ya. Jadi kalau mengucapkan mau sempurna, baca semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum. Nah, gitu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seorang melewati Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang duduk di dalam majelis, maka laki-laki itu berkata Assalamualaikum, maka Rasulullah bersabda, dia telah mendapat 10 kebaikan. Assalamualaikum itu mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian seorang lainnya melintas sambil berkata Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah SAW bersabda, dia telah mendapat 20 kebaikan. Kemudian seorang lainnya lagi melintas dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia telah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan fadilah yang besar, maka bacanya harus sempurna, harus kamil, harus semuanya dibaca. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilahnya mendapatkan 30 kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Jadi ada mengucapkan salam, dimakruhkan mengucapkan salam hanya dengan kalimat alaika salam. Nah, kita mengucapkan salam kalau hanya alaika salam itu hukumnya makruh. Selanjutnya disunahkan mengulangi salam hingga 3 kali apabila salam itu disampaikan kepada jamaah yang banyak, atau ketika ragu apakah mereka mendengar salamnya atau tidak. Nah, jadi disunahkan mengulangi salam itu hingga 3 kali apabila salam itu disampaikan kepada jamaahnya itu yang banyak. Nah, ketika kita sedang ada tabligh akbar contohnya, kita itu nggak mendengar ada yang menjawab salam, disunahkan mengulangi lagi sampai 3 kali. Selanjutnya disunahkan juga mengeraskan suara ketika memberi salam. Begitu sebaliknya, disunahkan menggunakan suara yang lantang ketika mengucapkan salam. Jadi tidak tidak kerenyeman bahasa Sundanya, harus lantang suaranya.
assalamualaikum gitu ya. Dia menggunakan suara yang lantang. Itu disunahkan. Begitu pula dengan menjawabnya harus lantang juga. Termasuk sunnah adalah menyamaratakan salam, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, di sini juga kita tidak boleh pilih-pilih. Kita mengucapkan salam hanya untuk yang kita kenal saja. Nah, bahkan kepada yang belum kenal juga disunahkan kita lebih dahulu mengucapkan salam. Nah, jadi tud'imu ta'am wa taqra'u salamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Ini hadisnya ya. Jadi mengucapkan salam itu bukan hanya saja kepada orang yang kita kenal, tapi kepada orang yang kita tidak tahu pun kita harus mengucapkan salam. Inna min asratis sa'ati idza kanatit tahiyyatu al-ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah jika ucapan salam disampaikan hanya kepada orang yang dikenal saja. Ini merupakan akhir zaman ketika kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Min asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kalau kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal saja. Nah, jadi di sini jelas hadis Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, ketika ada orang mengucapkan salam hanya orang yang dipilih-pilih saja, ini sudah merupakan tanda-tanda kiamat. Nah, selanjutnya disunahkan bagi orang yang datang terlebih dahulu mengucapkan salam. Nah, di sini juga. Jadi adab-adab ketika kita mengucapkan salam, jangan dulu yang menunggu yang mengucapkan salam, tapi yang datang terlebih dahulu itu disunahkan mengucapkan salam. Contohnya ada orang lagi sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada orang datang. Nah, mana yang lebih dulu mengucapkan salam? Di sini yang pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang datang kepada orang yang sedang duduk, pada orang yang sedang kumpul-kumpul. Nah, ini sering terjadi ya. Kadang-kadang orang belum datang yang duduk langsung ucapkan salam, kebalik. Nah, sebaliknya harusnya ketika kita sedang duduk, maka yang datang itulah yang terlebih dahulu disunahkan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya orang yang berkendaraan disunahkan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, ketika misalkan kita naik motor ada orang berjalan kaki, nah di sini siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam? Yang pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang naik kendaraan. Nah, yang naik kendaraan inilah yang mengucapkan salam. Ini adab-adabnya ya, atau etika dalam Islam itu ada tariqah kaifiyah dalam mengucapkan salam. Demikian pula orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Nah, tadi sudah jelaskan. Orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Nah, ketika ada orang sedikit dan orang banyak, jadi yang pertama kali mengucapkan salam itu adalah orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Jangan terbalik ya, jangan yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit. Jadi harusnya adab-adabnya mengucapkan salam dari yang sedikit kepada orang yang banyak. Selanjutnya dari yang lebih kecil, dari yang kecil kepada yang besar. Anak kecil kepada yang lebih tua gitu ya. Jangan orang tua dulu mengucapkan salam, tapi dari yang kecil kepada yang besar. Ini etikanya, adab-adabnya. Lisalimah sogir, lisalimah raqib alal masyi wal qalil alal kathir. Hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan, demikian pula orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Selanjutnya, lisalimah sogir alal kabir wal maru alal qadir wal maru alal qa'idi wal qalilu alal kathir. Hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, dan begitu pula orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Nah, ini hadisnya ya tadi sudah saya bacakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
mengucapkan salam kepada wanita asing, wanita yang bukan mahram. Ba'dul ulama, sebagian ulama melarang seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita asing, dan sebagian lagi membolehkan. Jika diyakini akan aman dari fitnah, sebagian mereka memberikan penjelasan lebih rinci berkaitan dengan masalah ini. Mereka mengatakan jika wanita asing tersebut adalah seorang wanita muda dan cantik, maka hal ini tidak dibolehkan. Akan tetapi jika wanita tersebut sudah tua, maka ia dibolehkan. Nah, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Salih berkata, aku bertanya kepada ayahku, bolehkah mengucapkan salam kepada seorang wanita? Maka ia menjawab, adapun jika ia seorang wanita tua, maka hal itu dibolehkan. Dan jika ia seorang wanita muda, maka jangan engkau berbicara dengannya. Jadi di sini pula ketika mengucapkan salam, laki-laki misalkan yang tidak kenal dengan wanita yang bukan mahram, nah ini tidak dibolehkan ya. Nah, tapi kalau kepada wanita yang lebih tua, misalkan untuk ihtiram, menghormati, itu dibolehkan. Nah, biasanya anak muda ini suka dibuat untuk main-main gitu ya, untuk ketika melihat wanita cantik itu suka ngucapin salam dengan teriak-teriak. Nah, ini yang takut jadi fitnah. Kecuali kalau umurnya sudah tua itu dibolehkan. Nah, untuk menghindari perbuatan maksiat. Nah, disunahkan memberi salam kepada anak kecil. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Untuk tarbiyah, mengajarkan, melatih mereka. Jadi yang tua jangan merasa yang kecil duluan mengucapkan salam, tidak. Nah, memang harusnya yang kecil kepada yang tua, tapi alangkah lebih baiknya kita mengajarkan kepada anak kita, kepada anak didik kita, kita yang duluan mengucapkan salam. Supaya apa? Supaya menjadi latihan bagi mereka supaya tahu itu hukumnya. Kita harus saling mendoakan untuk tarbiyatan lahum ya, untuk untuk pendidikan buat mereka supaya mengerti pentingnya salam. Apabila seorang yang telah balik mengucapkan salam kepada anak kecil ataukah sebaliknya, dan apakah diwajibkan menjawab salam? Apabila seorang laki-laki dewasa mengucapkan salam kepada anak-anak, maka anak-anak itu tidak wajib menjawab salamnya karena mereka belum terkena kewajiban syariat. Berbeda jika seorang anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang sudah balik, maka ia wajib menjawab salam dari anak yang masih kecil tersebut. Nah, inilah jumhur ya, ittifaqul ulama, sepakat semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting sekali. Kita saja tidak boleh mengucapkan salam kepada ahli kitab. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fadtarruhu ila adyaqihi. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian lain, ke jalan yang sempit. Jadi la tabda'ul yahud, jangan memulai kita mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani gitu ya. Ini larangan ya, tidak boleh kita mengucapkan salam dari misalkan kita di tetangga kita ada agamanya bukan Islam. Nah, misalkan agamanya Nasrani gitu ya. Jadi kita dalam Islam tegas gitu, la tabda'ul yahud. Jangan memulai mengucapkan salam. Kecuali kalau mereka mengucapkan salam, kadang-kadang seperti itu. Nah, bagaimana jawabannya? Nah, hadakallah gitu ya. Jawabannya apa? Hadakallah. Semoga mendapatkan hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang sangat singkat gitu ya,
Tapi ini sangat luar biasa fadilahnya kalau kita dawamkan, kalau kita amalkan, maka akan menjadi satu amal soleh yang terus bakal mengalir gitu. Dibolehkan memberi salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran dan ia wajib menjawabnya. Jadi ketika ada yang baca Quran, itu dibolehkan kita mengucapkan salam, tidak apa-apa. Dan yang sedang baca Quran itu wajib hukumnya menjawab salam. Kecuali kalau sedang sholat, itu yang mungkin tidak boleh. Masa ketika orang sholat mereka harus menjawab salam. Nah itu. Nah ini nih yang sangat penting. Makruh hukumnya kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang berada dalam WC atau sedang BAB ya. Kita ucapkan assalamualaikum kepada orang yang di kamar mandi. Ini makruh. Disunahkan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, yaitu fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Bagaimana kalau rumah kosong, misalkan tidak ada orangnya, ya tetap kita ucapkan salam, maka akan dijawab oleh para malaikat. Jadi jangan sampai kita ketika masuk rumah tidak mengucapkan salam. Insya Allah kalau kita selalu mengucapkan salam akan didoakan oleh para malaikat. Menjawab salam untuk orang yang mengirimkan salam kepadanya dan kepada orang yang titip salam. Misalkan ada titip salam, wajib jawab kita ya. Bagaimana jawabannya? Waalaikumsalam gitu. Nanti salamnya titip kepada ayah ibu. Nah misalkan ya nanti ketika disampaikan ke orang tua kita, maka orang tua kita harus menjawab waalaikumsalam. Nah, jadi begitu para hadirin, sangat banyak sekali ini kajian kita tentang bab salam saja banyak sekali. Nah ini mendahulukan salam sebelum berbicara. Jadi sebelum bicara ucapkan salam. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Mudah-mudahan kajian hari ini manfaat dan berguna untuk kita semuanya, barokah dunia akhirat. Semoga kita semuanya istiqomah, semoga kita bisa mendawamkannya, karena yang berat itu adalah istiqomah, menjalankan satu perkara ya, menjalankan kebiasaan baik, itu yang harus dijaga. Terkadang kita tahu hukumnya tapi kita tidak melaksanakan. Nah yang penting istiqomahnya. Maka dari itu mari kita budayakan salam agar kita semuanya saling mendoakan. Salam berarti kita mendoakan umat muslim yang lainnya agar selamat. Ya, untuk itu saya Al-Fakir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudahan sekali lagi dalam channel YouTube ini saya berharap kepada semuanya untuk saling bertukar pikiran. Apabila ada kesalahan dalam diri saya, mohon dikoreksi, komen di bawah, kita diskusikan. Dan mohon kepada para pendengar semuanya untuk subscribe, untuk kemajuan kita semuanya, agar senantiasa mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam alfa istighfafan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.